Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat datang dan salam jumpa. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mencoba untuk berbagi apa yang pernah saya dengar dari guru-guru yang mulia. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang mendengarkannya. Mari kita mulai dengan mengutip sebuah syair dari Guru Atisa. Guru Atisa mengatakan bahwa hidup ini singkat. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Oleh karena itu, seperti seekor angsa yang dapat memisahkan susu dari air, kita juga harus dapat mengambil esensi dari kehidupan ini dan mencapai tujuan-tujuan yang penting. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang sangat luar biasa menurut saya dan bagi saya pribadi. Jadi hidup ini singkat. Benar-benar singkat. Waktu berlalu dengan begitu cepatnya dan seringnya tanpa kita sadari. Walaupun tidak tahu kapan, tetapi suatu saat hidup ini pasti akan berakhir. Suatu saat kita pasti akan mati. Dan juga benar bahwa dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, seperti nasihat dari Guru Atisa, kita harus seperti angsa yang dapat memisahkan susu dari air. Kita harus dapat membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak penting. Jadi kita harus menggunakan kehidupan kita yang singkat, kehidupan kita yang berharga, yang mulia ini, ya, untuk mencapai sesuatu tujuan yang benar-benar penting bagi kita. Dan sebenarnya apa tujuan yang benar-benar penting bagi kita? Disadari atau tidak, sebenarnya kita semua ingin bahagia dan tidak mau menderita. Ini adalah aspirasi yang terdalam dalam batin semua makhluk. Makhluk seluruh samsara ini, bukan hanya kita, dari alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi, dari makhluk yang ukurannya paling kecil sampai yang paling besar, semuanya menginginkan hal yang sama. Mereka ingin bahagia, tidak mau menderita. Jadi kalau kita coba merenungkan lagi lebih dalam, apapun aktivitas yang kita lakukan, dari tindakan-tindakan yang sederhana sampai tindakan-tindakan lebih kompleks, pada ujung-ujungnya itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Ujung-ujungnya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan dan ingin bebas dari penderitaan. Baik yang sifatnya sementara maupun yang sifatnya lebih tinggi. Nah, ada beberapa tingkatan kebahagiaan dalam Buddhis, ya. Kita bisa mengatakan bahwa ada kebahagiaan dalam kehidupan ini, ada kebahagiaan dalam kehidupan mendatang, dan ada kebahagiaan yang tertinggi yang disebut kebahagiaan pembebasan dari samsara atau kebahagiaan penyerahan sempurna seorang Buddha. Tentu saja sangat baik kalau kita bisa berbahagia dalam kehidupan ini. Tetapi menjadi tidak baik kalau kemudian kita menjadi tidak bahagia dalam kehidupan mendatang. Ini seperti seseorang yang pergi berlibur selama sebulan misalnya, bersenang-senang sepenuhnya selama sebulan ini misalnya, lalu pulang dan mendapatkan dirinya dalam banyak masalah. Jauh lebih baik kalau kita masih bisa berbahagia setelah liburan selesai. Artinya apa? Bahwa kita akan jauh lebih baik berbahagia dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Dan tentu saja jauh lebih baik lagi kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Tetapi apakah ini mungkin? Apakah ini bisa kita capai? Tentu saja mungkin dan bahkan sangat mungkin. Dikatakan bahwa Buddha mengajarkan 84.000 dharma. Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, dari semua ajaran Buddha, ya, dari begitu banyaknya tradisi yang Buddha dalam ajaran Buddha, pada ujung-ujungnya semuanya itu adalah tujuan akhirnya adalah membawa kita ke kebahagiaan dan membebaskan kita dari penderitaan, baik yang sifatnya sementara maupun yang tertinggi. Jadi sebenarnya tidak ada satupun ajaran Buddha yang tidak bertujuan untuk memenuhi aspirasi terdalam kita. Tidak satupun yang tidak bertujuan untuk membebaskan kita dari penderitaan, dan tidak ada satupun yang tidak bertujuan untuk membawa kita ke pencapaian kebahagiaan, baik yang sifatnya sementara maupun yang tertinggi. Nah, sangat penting yang harus kita sadari juga bahwa kebahagiaan dalam Buddhis itu adalah suatu akibat. Artinya apa? Bahwa dia tidak bisa muncul begitu saja tanpa sebab. Dan kalau kita bicara sebab, maka kita bisa mengatakan bahwa ada dua sebab secara umum dalam kebahagiaan, yaitu sebab yang luar atau eksternal dan sebab internal. Sebab luar kita bisa mengatakan sesuatu yang di luar kita, seperti misalnya materi tertentu yang membuat kita nyaman misalnya, ya, atau kondisi tertentu di luar kita yang membuat kita nyaman. Sedangkan sebab-sebab kebahagiaan itu adalah batin kita sendiri, internal batin kita sendiri. Dalam Buddhis, dari kedua sebab ini meskipun penting, tapi yang lebih menentukan, yang lebih penting itu sebenarnya adalah sebab internal kita.
Sebab internal kita itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan. Ya, kita bisa ambil contoh misalnya. Kita bisa melihat orang-orang yang berada dalam situasi materi yang nyaman, yang berkecukupan atau bahkan berlebihan. Jadi mereka mungkin memiliki berbagai hal yang mereka butuhkan, dikelilingi oleh banyak teman, anggota keluarga, tetapi karena ada sesuatu yang tidak benar dalam diri mereka sendiri, atau karena cara berpikir mereka yang kurang tepat, mereka tetap merasa tidak bahagia, terlepas dari semua yang mereka miliki. Sebaliknya, sebagian orang meskipun tidak sangat berada secara materi, namun dikarenakan cara berpikir tertentu yang mereka miliki, mereka justru merasa bahagia. Nah, kalau kita balik lagi, dalam rangka memenuhi aspirasi kita, memperoleh kebahagiaan dan membebaskan kita dari penderitaan. Dalam kenyataannya, kita cukup sering dan bahkan sangat sering sebenarnya melakukan hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan aspirasi kita sendiri ini. Guru Santidewa mengatakan dalam Budicaraya Wataranya, meskipun mereka ingin membebaskan diri dari penderitaan, namun mereka malah bergerak tergesa-gesa menghampiri penderitaannya sendiri. Dan meskipun mereka menginginkan kebahagiaan, namun karena kebodohannya, mereka menghancurkan kebahagiaannya sendiri, seolah-olah kebahagiaannya itu adalah seorang musuh. Jadi, meskipun ingin membebaskan diri kita dari penderitaan, pada kenyataannya justru pada saat mengalami penderitaan atau kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita menciptakan sebab-sebab penderitaan yang baru dengan membiarkan diri kita dikuasai oleh kilesa. Kita membenarkan kemarahan atau faktor mental non-bajik lainnya muncul, kilesa lainnya muncul, karena kita merasa bahwa kebahagiaan kita itu sedang diganggu, sedang terganggu. Padahal kemarahan dan faktor mental non-bajik itulah yang justru menghancurkan kebahagiaan kita sendiri. Dan mereka jugalah yang menciptakan sebab-sebab penderitaan kita di masa yang akan datang. Jadi dalam kebodohan kita justru terus menghancurkan potensi kebahagiaan kita sendiri, seolah-olah mereka adalah musuh, karena membiarkan kita dikuasai oleh kilesa. Lebih lanjut, Guru Santidewa juga mengatakan, bahkan jika para dewa dan asura menjadi musuhku, mereka semua masih tidak mampu melemparkanku ke dalam kobaran api neraka Awici. Namun kilesa, musuh yang terkuat, dalam sekejap mampu melemparkanku ke dalam api neraka Awici. Api yang bahkan mampu menghancurkan Gunung Meru tanpa ada sisa apapun. Jadi bahkan jika semua makhluk yang ada di seluruh semesta, di keenam samsara ini menjadi musuh kita, mereka bersama-sama menyerang kita, mereka tetap tidak bisa melemparkan kita ke dalam api neraka Awici. Tetapi kilesa, faktor mental non-bajik, faktor mental pengganggu ini, dalam sekejap dapat melemparkan kita ke dalam api neraka Awici. Api yang sedemikian panasnya sehingga dikatakan mampu menghancurkan Gunung Meru sampai tidak bersisa sama sekali. Termasuk debu-debunya sekalipun tidak ada sisanya. Betapapun jahatnya roh jahat, walaupun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak bisa membuat kita terlahir di neraka. Bukan mereka yang membuat kita terlahir di neraka. Kilesa kita lah yang melakukannya. Jadi kita perlu mengetahui siapa sesungguhnya musuh kita, siapa sesungguhnya yang merupakan penghancur kebahagiaan kita. Siapa sesungguhnya yang merupakan pencipta sebab-sebab penderitaan kita. Kilesalah sesungguhnya musuh kita. Musuh kita sejak waktu yang tidak terbayangkan lamanya. Kita tidak pernah punya musuh yang begitu lamanya seperti kilesa ini. Jika kita punya musuh manusia, kalau kita terus-menerus bersikap baik, lembut misalnya, lama-lama dia bisa berubah. Dia bisa menjadi baik sama kita. Tetapi kalau kita semakin baik dengan kilesa, semakin kita nyaman dengan kilesa, ya, mereka tetap saja terus-menerus menciptakan sebab-sebab yang akan menghancurkan kebahagiaan kita. Bahkan pada saat mereka muncul pun mereka sudah menghancurkan kebahagiaan kita. Jadi mereka, kilesa ini menghancurkan kebahagiaan kita pada saat ini dan menciptakan sebab-sebab sebab-sebab penderitaan kita di masa mendatang.
Lebih lanjut, kalau kita bicara kilesa, sebenarnya semua kilesa itu pada dasarnya berkaitan dengan suatu keinginan yang hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan makhluk lain. Dan kebalikan kilesa itu, faktometa bajik itu adalah pada dasarnya berkaitan dengan keinginan yang mementingkan kepentingan makhluk lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri saja. Guru Santidewa mengatakan, semua kebahagiaan di dunia muncul dari menginginkan kebahagiaan makhluk lain. Sementara semua penderitaan di dunia muncul dari menginginkan kebahagiaan mereka sendiri. Jadi setelah kita tahu siapa musuh kita, siapa teman kita, kita harusnya bisa menganalisa dan menerapkannya dalam setiap aktivitas kita. Kita tidak perlu mengambil tampilan, mengubah tampilan luar kita, memakai sesuatu yang berbeda misalnya, atau melakukan sesuatu dengan tubuh kita misalnya. Karena itu tampilan luar. Yang paling penting adalah dalam internal kita. Jadi kita perlu, yang harus kita lakukan adalah kita mengubah motivasi kita. Kita memastikan bahwa dalam setiap aktivitas kita, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, semuanya itu harus ditemani. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu ditemani. Jadi kita memastikannya ditemani oleh faktometa bajik, bukan kilesa. Bila kita menyadari bahwa kilesa muncul pada saat kita melakukan suatu aktivitas, maka cepat-cepatlah kita antisipasi atau kita atasi dia. Karena itulah sebab penderitaan kita, itulah sebab yang menciptakan penderitaan kita masa sekarang maupun yang akan datang. Dan tentu saja hal ini tidak bisa terjadi dengan cepat atau tidak bisa terjadi begitu saja gitu. Karena kita sudah begitu terbiasa dengan kilesa. Tetapi kalau kita melakukan latihan, melakukan upaya yang terus-menerus, cepat lambat kita akan bisa menguasainya. Cepat lambat kita akan terbiasa dengan hal-hal bajik ini. Dan kalau kita benar-benar bisa memastikan kebiasaan-kebiasaan ini muncul dalam setiap aktivitas kita, kita benar-benar bisa mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan bajik ini dalam setiap aktivitas kita, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, maka kita benar-benar bisa dikatakan telah mengambil esensi dari kehidupan ini. Dan kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita telah mencapai suatu tujuan yang bermakna, sebagaimana yang disampaikan oleh Guru Atisa. Dan kalau kita membarengi aktivitas ini, ya aktivitas yang sangat luar biasa ini dengan suatu motivasi yang bajik, artinya bahwa kita menyadari bahwa kondisi ini terjadi bukan hanya pada kita, tapi juga pada makhluk lain. Oleh karena itu kita melakukan aktivitas bajik ini supaya menyempurnakan potensi kita, sehingga dengan potensi yang sempurna ini kita mampu membantu sebanyak mungkin makhluk lain, membebaskan mereka dari penderitaan dan membawa mereka ke kebahagiaan, ya, dengan motivasi yang luar biasa ini. Maka kita bertekad untuk terus menguasai dan menyempurnakan diri kita dengan aktivitas bajik. Maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita dianjurkan, atau kalau memungkinkan ya, kita sangat disarankan untuk mempunyai motivasi yang luar biasa ini. Artinya adalah bahwa kita dianjurkan untuk menyempurnakan diri kita supaya apa? Supaya kita bisa membantu semuanya mungkin makhluk lain. Jadi bukan hanya kita sendiri. Dan bila kita bisa melakukan hal ini benar-benar sesuatu yang sangat mulia dan sangat berharga. Sebagai penutup, sekecil apapun kebajikan yang muncul dari sharing ini, semoga kebajikan ini bisa menjadi penyebab bagi kita semua untuk terus-menerus mengembangkan kualitas bajik dalam diri kita, dan terus-menerus membantu mengatasi semua kilesa dalam batin kita, sehingga kita benar-benar bisa mencapai satu kondisi yang sempurna, yang penuh dengan kualitas bajik, dan benar-benar telah mengatasi semua kualitas negatif. Dan ini kita lakukan sekali lagi adalah bukan hanya demi kita sendiri, tapi juga demi kita bisa membantu sebanyak mungkin makhluk lain. Dan semoga bodhicitta yang berharga, yang mulia, yang belum muncul dalam batin semua makhluk segera muncul. Dan bila sudah muncul, semua bodhicitta tersebut terus-menerus berkembang tanpa pernah merosot lagi dan segera mencapai kesempurnaannya. Dan
juga secara khusus kita dedikasikan sekecil apapun kebajikan yang kita himpun, ya kita dedikasikan, semoga kebajikan kita ini bisa membantu membuat pandemi segera reda dan berakhir. Dan kebajikan kita yang sekecil apapun yang kita himpun ini semoga juga bisa membantu membuat semua yang sedang menderita sakit mendapatkan pengobatan yang terbaik, mendapatkan perawatan yang terbaik, dan mereka bisa segera sembuh dari sakitnya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.